فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menukilkan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau menghinakan saya pada hari di mana mereka dibangkitkan, yaitu dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat untuk dibalasi sesuai dengan amalannya. Pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya hati yang selamat adalah hati yang tetap sesuai dengan fitrahnya dan hanya memurnikan diri untuk mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah dan setia kepada Allah. Inilah yang dikatakan sebagai qalbun salim. Di antara makna salim adalah musallam. Wazan fa'il maksudnya adalah yaitu isim maf'ul, yaitu diselamatkan dari perkara-perkara yang merusak fitrahnya, diselamatkan dari perkara-perkara yang menyimpangkan dia dari Rabbnya dan seterusnya. Taib, maka perkara yang terbesar adalah tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Nah, ini adalah kunci yang terbesarnya, selamat dari kesyirikan. Taib, makanya terkait dengan pertanyaan antum ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, memang kuncinya adalah pada pemurnian tauhid. Taib. Sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab yang jumlahnya adalah 70.000, Rasulullah SAW mengatakan humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka tidak minta diruqyah. Ruqyah halal, baik, tetapi minta diruqyah, nah ini kata para ulama memang apa? Mengurangi kesempurnaan tawakal. Wala yaktawun, tidak melakukan kai, pengobatan dengan besi panas. Sebagian mengatakan karena di dalamnya ada ta'zib, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Kitabut Tauhid, ada semacam apa? Penyiksaan badan. Yang lain mengatakan ini kembali kepada tradisi Arab jahiliyah, mengatakan akhirud dawa al-kai, obat yang terakhir adalah kai. Di sini boleh jadi akan timbul ketergantungan, sedikit ketergantungan pada kai, bahwasanya memang inilah obat yang terbaik. Maka dari situ akan muncul kekurangan dari sisi ketawakalan, kesempurnaan tawakal. Kemudian wala yatatayyarun, tidak meramal nasib sial. Karena kita tahu bahwasanya kesialan ataupun keberuntungan itu di tangan Allah Ta'ala. Barang siapa menisbatkan itu kepada selain Allah, maka dia masuk kepada syirik kecil. Kemudian yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Ala rabbihim jar majrur, tatkala didahulukan maka ini menunjukkan pembatasan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, sifat yang terakhir, yang keempat, ini adalah kunci dari 3 sifat yang pertama. Semuanya kembali ke sini, kepada kesempurnaan tawakal. Tawakal sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah ta'ala fi jalbil masalih au daf'il madar, yaitu jujurnya ketergantungan kepada Allah, ketergantungan hati kepada Allah di dalam usaha untuk mendatangkan manfaat-manfaat, maslahat-maslahat, ataupun untuk menolak kemadharatan-kemadharatan. Taib. Maka kuncinya memang hati itu diselamatkan dari perkara-perkara yang mengurangi tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Taib. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, memang apa? Memurnikan ketergantungan hanya pada Allah, memurnikan permintaan hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam doa yang tiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka ini adalah, yaitu apa? Adalah dhamir yang munfasil,
yang dia itu adalah fi mahallin nasbin, harusnya diakhirkan. Tatkala dia didahulukan, ini memberikan faedah pembatasan. Jadi memang betul-betul minta hanya kepada Allah. Demikian pula beribadah juga hanya kepada Allah. Dengan inilah maka orang menjadi sempurna tauhidnya. Dengan itu dia selamat di dunia dan dengan itu dia selamat di akhirat. Tidak ada orang yang selamat dari dosa karena bukan nabi. Selain nabi dan rasul, setiap orang memiliki banyak kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Rasulullah, yaitu bacakan wahyu Allah kepada mereka, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya, kenapa tidak boleh putus asa? Ini ada inna. Kita tahu inna kalau di dalam ilmu nahwu ini memang apa? Harfu taukid. Tetapi kalau di dalam ilmu balaghah dan juga ilmu usul fikih, dia adalah harfu ta'lil, yaitu alasan. Kenapa kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah? Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, para ulama bersepakat ayat ini turun terkait dengan orang yang bertaubat. Barang siapa bertaubat dari dosa, walaupun dosanya sebesar gunung atau lebih, walaupun dosanya terkait dengan syirik atau bukan, asalkan dia mau bertaubat, maka Allah Ta'ala Maha mengampuni dosa. Memang Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya hamba daripada kegembiraan hamba itu tatkala dia kehilangan perbekalan dan kendaraan dia di gurun pasir. Allah gembira dengan taubatnya hamba, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tayyib. Makanya tatkala datang orang-orang musyrikin Mekah kepada Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau dakwahkan ini benar-benar baik, maka kabarkan kepada kami, yaitu apa? Mereka banyak berzina, banyak melakukan pembunuhan dan berbagai dosa. Kabarkan kepada kami, apakah ada jalan keluar penghapusan untuk dosa-dosa kami ini? Maka turunlah ayat di dalam Al-Furqan itu setelah menyebutkan dosa-dosa, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika ladina yubaddillahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amalan-amalan soleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukan mereka ditukar oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selama hamba itu merasa berdosa dan kemudian ingin kembali pada Allah, maka Allah Ta'ala dia Maha mengabulkan doa, Maha menerima taubat. Tayyib. Makanya di dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, idza atani yamshi ataituhu harwalah. Apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangi dia dengan lari-lari kecil. Tayyib. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu minhu dhira'an, idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Kalau dia mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya sedepa. Menunjukkan taufik dan pertolongan. Bukan berarti zatnya Allah mendekat dan menyatu dengan dia, bukan itu. Tapi ini kabar gembira. Tidak ada alasan untuk kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala selama nyawa itu masih ada dalam badan dan tidak mengalami sakaratul maut. Dan selama matahari tidak terbit dari barat. Tayyib. Insya Allah cukup sampai di sini. Kelanjutannya tinggal dilihat apa pertanyaannya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.